lainnya dari mana? Pekanbaru. Oh, tetanggaan ya, Pekanbaru Batam. Yang lainnya lagi? Jakarta. Adakah Jakarta? Jakarta ada ya. Dari Bandung ada? Nah, ini yang naik bandros, baik dari Bandung atau Kota Baru sudah naik bandros sebelumnya? Belum. Yang lainnya? Yang dari Bandung? Belum? Pernah ya? Paling nggak pernah ya, baru sering intinya ya. Baik, kita akan tur ke Kota Bandung selama kurangnya sekitar 45 menit sampai 1 jam ke depannya. Dengan naik bis dalam kota ini namanya bis bandros. Nanti akan saya perkenalkan dengan bandros. Tadi saya akan mulai dengan saya dulu ya. Nah, kita akan ke depan belok ke kanan, ini jalan Banjur namanya. Jalan Banjur dulu orang satu kampung yang disebut dengan kuda atau kandang kuda. Dan sebelah kiri kantor pos besar, kantor pos lama, jauh sebelum merdeka sudah ada ini. Dan semua dulu transportasi masih menggunakan kuda. Dan ini adalah kandang kudanya, masih ada dan sekarang kandang kudanya. Dan sekarang menjadi lahan parkir. Dan satu lagi di sini yang menarik yaitu dengan adanya situs penjara Banjur. Pernah mendengar di Bandung ada penjara Banjur? Pernah ya, di mana penjara RI Bapak Soekarno dipenjarakan di sana. Kita akan lihat di sebelah kanan penjaranya yang kecil dan ada monumen beliaunya di sana. Jadi beliau bisa di sana, bisa nomor 5 misalnya. Dan juga selama bisa di sana, beliau menyusun pembelaannya yang dibacanya di gedung Indonesia Menggugat. Nanti kita akan lewat sana. Dan pembelaannya pun betul dengan Indonesia Menggugat. Dan juga ini sebelah kanan kalau kita lihat kawasan pertokohan di lantai 2. Dan dulu sekali kawasan pertokohan ini adalah bekas kawasan penjara yang dulunya masih terusan dari lapas Kancai tadi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini menjadi kawasan pertokohan yang lantai 2 ya. Dan karena kalau di Jakarta ada Gelodok, Gelodok di Bandung ada di sini bekas kawasan penjara ini. Nanti kita akan lihat kawasan penjara ini sampai ada satu tugu atau monumen tugu menaruh bekas penjara di sini. Jadi dulu semua aktivitas penjara diawasi dari sana. Dan kita sekarang ada di kawasan kita itu ada masjid Al-Izzah, masjid untuk orang-orang yang wayang malam. Dan ini jalan habis di kawasan Cikapundung di Kota Bandung. Sebelah kiri ini ada pasar Cikapundung, pasar antik ya, menjual berupa macam elektronik dan juga barang-barang antik. Dan juga di sini ada satu kuliner yang sangat viral di Kota Bandung ya, di Bojong Manggadek. Nah, ini ada di sebelah kiri Bojong Manggadek. Terus lagi kita akan menuju jalan ke Lengkeng Kota Bandung. Kita akan ke depan ke kiri yaitu ke jalan Braga Panjang. Karena kalau kita ke belok kanan Braga Pendek. Ada mengatakan belum lengkap atau belum apa ketika datang ke Braga. Kalau belum bisa di sebelah kanan kita berjalan. Inilah jalan Braga di Kota Bandung yang menjadi salah satu ikoniknya Kota Bandung. Ada mengatakan belum lengkap atau belum upload ketika datang ke Kota Bandung. Kalau belum menyempatkan datang ke jalan Braga, datang ke Kota Bandung. Dan kalau kita lihat jalan Braga ini hampir seluruh bangunannya, jadi masih bangunan peninggalan kolonial. Jadi bisa dikatakan jalan Braga sendiri menjadi salah satu kawasan heritage di Kota Bandung. Dan juga banyak lukisan hasil dari pelukis profesional. Tentunya ini yang kita buat Kota Bandung bisa untuk oleh-oleh salah satunya ya. Di Braga ini banyak sekali toko atau aktor yang buka seperti decoration ya, seperti souvenir barang antik. Jadi sekiranya untuk oleh-oleh di sini bisa di Jalan Braga. Dan baik, Jalan Braga kalau kita lihat jalannya tidak luas ya seperti jalan yang ada di Kota Bandung. Jalannya cukup sempit dan padat lalu lintasnya. Dan ini diperkirakan sampai kapanpun pemerintah tidak akan memperluas Jalan Braga ini. Karena kalau itu dilakukan akan merusak tentunya bangunan heritage yang ada di Jalan Braga. Dan Jalan Braga sendiri ini dulunya dikenal dengan
dan Braga karena dulu dan sedikit setiap malam minggu ke pasar Raja Belanda ini mereka memamerkan bajunya ya. Ada beli dari negara Paris mereka Baraga mereka budaya sebenarnya sudah senang berlebihan. Jadi oleh karenanya disebut ada negara Paris di Pulau Jawa yaitu di Pulau Jawa atau disebut pada sebutan Paris Pas Java. Dan juga disamakan dengan Jalan Braga karena mereka semangat budaya Baraga di Jalan Braga ini. Oleh karenanya dikenal dengan Jalan Braga sejak dulu hingga sekarang. Terus ada satu restoran legendaris di sini ya, dikenal dengan restoran namanya Koi Sombo Herinan. Tadi dibuatnya tahun 1923 restoran ini. Jadi sebelum merdeka sudah ada. Seperti ini restorannya. Jadi dulu hanya untuk restoran orang-orang elit pemerintah, orang-orang di Jawa Belanda saja sudah udah rapi pulih. Dan tadi di sampingnya juga ada restoran di Permai. Itu juga masuk restoran legend ya di kota Bandung di Jalan Braga khususnya. Karena restoran Braga Permai sendiri ini juga menjadi restoran favoritnya mantan Presiden B.J. Habibie. Ya baik, kita akan meninggalkan Jalan Braga, sebentar lagi kita akan ke depan belok kiri, yaitu ke Jalan Sunia Raja. Nah kita akan lihat di depan lagi, nanti sebentar lagi ada satu jembatan, dalam bahasa Belandanya namanya jembatan viaduk atau orang Bandung menyebutnya jembatan viaduk. Dan jembatan viaduk sendiri ini tidak hanya di Bandung saja. Tapi kalau Bapak Ibu akan datang ke Jakarta atau Surabaya, ini akan menemukan jembatan persis seperti ini, jembatan viaduk ini. Karena memang Belanda mendesain Indonesia atau mendesain beberapa kota Indonesia seperti negaranya. Dan khusus untuk kota Bandung, Belanda punya sebutan khusus yaitu Olinda Denmark atau negara Belanda. Dan juga jembatan viaduk ini pernah untuk syuting film Preman Pensiun. Yang kan tidak pernah nonton Preman Pensiun, ada jembatan viaduk, ini jembatannya di sini. Yang untuk syuting film Preman Pensiun. Dan kemudian di ujung di sebelah kiri, di sana nampak ada satu monumen kereta api atau lokomotif. Jadi itu kereta api zaman dulu yang datang sekitar tahun 1810 di Kota Bandung khususnya. Yang dulu namanya kereta api Sultan yang berwarna hitam. Nah, kita lihat di sebelah kiri, di depan. Tadi masih ingat Bapak Soekarno penjarakan di mana? Di Lapas Batu ya, diadili di sana di gedung Indonesia Muda. Karena dulu gedung Indonesia Muda digunakan untuk gedung pengadilan ketika di era pemerintahan kolonial yang namanya gedung Langkat. Jadi beliau diadili di sana. Dan sebelah kiri ini adalah gereja, ini gereja Petra, gereja tertua di Kota Bandung. Kalau kita lihat, nggak nampak salib sama sekali di gereja Petra ini. Tetapi kalau dilihat dari atas, konon bentuknya seperti salib, tolong kedap udara ketika masuk ke dalam gereja meski keberadaannya di pinggir jalan. Dan di sebelah kanan ini adalah Taman Balai Kota. Nah, orang Bandung ini menyebutnya Taman Balkon. Taman Balkon ya, ada beberapa taman di dalamnya. Satunya ada Taman Dewi Sartika sebelum COVID-19. Taman Dewi Sartika tempat berpunya Bartos atau Shelter Bartos. Dan juga terdapat ada gedung instansi pemerintah yaitu gedung Balai Kota ya, tempat wali kota berdinas. Yang dulu sekali gedung Balai Kota ini digunakan untuk gudang kopi atau untuk hasil bumi. Sebelum kopi Jakarta, jadi disimpan dulu di sini gedung Balai Kota untuk kopi ini. Dan itu juga mempunyai adalah seorang dokter bedah Belanda yang tinggalnya di Sukabumi yang bernama Mandiri Asia Sweda, yang orang dia seorang suasana yang kaya di Tanah Parahyangan pada masanya. Nah, tadi kita sudah melihat adanya gudang kopi dari Mandiri Asia Sweda. Setelah ini kita akan melihat rumah atau kediamannya beliau. Jadi di depan nanti ada satu taman tempat terapi dan di sana juga terdapat beberapa gedung-gedung heritage. Kemudian kalau kita lihat nanti di ujung di sebelah kanan depan itu nampak ada satu rumah yang sudah sebenarnya seperti villa. Jadi kita lihat di sebelah kanan beberapa rumah masih rumah-rumah bangunan
bangunan Belanda ya, rumah heritage. Kemudian di ujung sebelah kanan ada satu rumah yang besar, nampak seperti villa. Ini dari Bandung, tahu rumah siapa ini? Ada yang tahu dari Bandung? Rumah saya, Bu? Bukan? Bukan ya? Rumah dinas Kecamatan Siliwangi. Jadi beliau berkediaman di sana. Dan dulu ini adalah rumah atau kediaman dari Pendiri Asia Sriwijaya yang tadi mempunyai aset Budak Lobi atau gedung balai kota. Ya baik, saya akan infokan sedikit tentang bis tur jalan kota Bandung via bis Gandos. Bis yang kita naik ini namanya bis Gandos yang berwarna pink ini, dan Gandos sendiri singkatan dari dari apa bis Gandos ini? Pernah naik Gandos? Bandung? Bandung Bus? Bandung Raos? Bukan ya. Bandung Tour on Bus. Oke. Jadi kita mempunyai sebanyak 12 armada bis Gandos seperti ini, dan warnanya lengkap, berwarna-warni seperti warna permen. Jadi disebut juga dengan Gandos permen. Jadi ini keuntungannya ketika kita dari kru bis Gandos ini, kita ketika membawa grup TK, ini mereka bisa belajar warna ya, itu baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Dan juga di masa endemik seperti ini, bis Gandos ini hanya punya 2 set di Kota Bandung. Jadi yang pertama ada di center alun-alun, yang kedua kita akan lewati nanti ada di center depan Museum Geologi, namanya Center Geologi. Yang ketiga ada di center ada di Taman Dewi Sartika, di Taman Balai Kota, tadi kita lewat di sana. Dan selain ada Gandos ini ada naik Gandos ya, ini adanya di hanya di weekend saja, Sabtu dan Sabtu malam Minggu. Dan nanti malam berarti ada naik Gandos. Dan juga selain ada Gandos reguler yang operasionalnya hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan ini juga ada Gandos naik Gandos malam. Dan Gandos malam juga ada naik Air Gandos atau Gandos Misteri ya. Dan itu untuk Gandos Misteri sendiri, ini rutenya akan mengambil jalur-jalur horor atau mistis di Kota Bandung. Dan tentu untuk materi ceritanya termasuk lainnya, ini akan menggunakan special night guide. Nah, ini barangkali masih stay di Bandung untuk weekend, jadi barangkali berkenan untuk join di Night Gandos atau Night Air Gandos, jadi bisa menikmati nanti malam ya, atau besok malam. Nah, ini juga ada taman radio di sebelah kiri, di mana ini pasti ada kaitannya dengan gedung Triwana atau gedung Jadikan, yang mana gedung-gedung dulu untuk stasiun radio Jepang. Nah, di Bandung ini ada sekitar 620.000 taman untuk saat ini. Baik taman yang luas ataupun taman yang kecil, di mana beberapanya sudah direvitalisasi oleh mantan wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil ya. Dan begitu lengkapnya taman-taman di Kota Bandung, begitu complicated-nya taman-taman di Kota Bandung. Tadi kita sudah lihat ada Taman Aduh, nanti kita akan melewati Taman Lansia, akan melewati Taman Maluku, dan juga akan melewati Taman Lalu Lintas. Nah, dan juga, nah ini bagi yang punya putra putri bisa membawa putra putrinya ke Taman Lalu Lintas ya, karena di sana terdapat fasilitas permainan yang cukup lengkap dan juga pelajaran tentang rambu lalu lintas di Taman Lalu Lintas. Ya, untuk yang lansia bisa bergabung di Taman Lansia karena sudah dianggap untuk komunitas untuk lansia ya. Nanti yang jomblo bisa pergi ke Taman Jomblo. Hari ini adanya di bawah jembatan Surapati di Kota Bandung. Dan baik, kita sekarang ada di Jalan Diponegoro. Nah, di sini ada dua ikoniknya Kota Bandung ya, yaitu Gedung Sate dan juga Stadion Gazebo. Nah, di sini nanti kita akan lihat Gedung
Sate, maka ceritakan dengan gedung sate dan Stadion Gazebo. Ada yang tahu kan Stadion Gazebo di Kota Bandung? Stadion Gazebo singkatan dari apa? Gas kan ibu-ibu? Bukan ya? Atau kata-kata suka ibu-ibu? Bukan juga kali ya? Ini gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara ya. Jadi tempatnya adanya di depan gedung sate persisnya. Nah di sini juga ada kuliner yang berbeda ya. Namanya kuliner memakan nasi rancangan yang ramai seperti itu. Ini kalau kita kesini, kita lihat restorannya masih restoran bangunannya peninggalan kolonial ya. Dan kalau kita makan di sana, piringnya masih menggunakan piring stek. Jadi piring stek yang sudah langka masih dipakai di kita makan nasi rancangan. Jadi sensasinya seperti kita ada di Jepol dulu. Ya baik teman-teman, kita tidak bisa lewat gedung sate, mohon maaf karena ada event di sana, ada panggung. Jadi kita mengambil jalur alternatif lewat di samping gedung sate ya. Tapi kita masih bisa melihat dari samping ya, lapangan gedung sate meskipun kita tidak bisa lihat full dari depan. Nah di sini selain ada gedung sate yang ada ornamen tusukan satenya di atas gedung sate, tetapi di sini ada sate asli loh, kuliner sate namanya sate jando. Dan ini banyak banget yang antri di sana untuk makan sate jando ya. Ini ada di sebelah kanan dan jam segini biasanya sehabis satu mati itu antri panjang. Nah, kita lihat sini sate jando. Ini sate beneran yang bisa dimakan ya, kapal bukan sate ya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri gedung sate. Nah, kita lihat di atasnya terdapat satu ornamen yang menyerupai tusukan sate. Ini sekaligus penangkal di gedung sate. Kalau kita perhatikan, karena tusukan satenya bulatannya itu berjumlah 6. Jumlah 6 ini melambangkan bahwa gedung sate dibangun menghabiskan biaya sekitar 6 juta gulden mata uang Belanda. Dan ini dibangun dalam kurun waktu 4 tahun, 1920 hingga 1924. Dan kalau kita cermati bentuk dari gedung sate sendiri sangatlah nasionalis. Jadi gedung sate dibangun menunjukkan semua unsur agama yang ada di Indonesia. Di depannya gedung sate sendiri merupakan cermin atau bentuk kerukunan semua umat agama di Indonesia. Ya baik, dilanjut. Ya, saya berharap semoga tur kita siang hari ini ya dengan naik Bandros di Kota Bandung ada kesan tersendiri ya, karena tadi habis gerimis lumayan dan cuaca cukup gerah tadi di Kota Bandung. Saya berharap ada kesan tersendiri dengan bis yang unik, bisnya terbuka full AC alami ya Bu ya. Dan biasanya nih ketika naik Bandros yang seperti ini banyak yang pada ngantuk loh. Mereka pada ngantuk karena anginnya sekolah basah, kenyang terus makan siang ya. Kemudian ada guide yang cerita tentang Kota Bandung ya. Jadi sudah naik Bandros kenyang, disuguhi dengan cerita Kota Bandung, akhirnya seperti dinyanyiin di dongengin ya, ngantuk. Jangan ngantuk ya. Karena ini truknya cukup keras loh dari besi-besinya. Jadi disusun sedemikian rupa oleh Bapak Ridwan Kamil, karena beliau ini yang mendesain Bandros. Beliau ini yang mempunyai ide atau gagasan tentang adanya bus Bandros ini. Ya beliau mendesain seperti ini. Bisnya dari besi, bisnya terbuka, bisnya warna-warni ya. Jadi unik bisnya. Dan beliau bisa disebut juga dengan Profesor Bandros ya. Sebelumnya beliau menggagas bus Bandros ini 2 dek. Sebenarnya 2 dek itu udah lama, hanya sekitar 2 tahun kurang. Tapi karena ada insiden yang fatal waktu itu ya, jadi untuk bis yang 2 dek ditarik semua. Kemudian diganti dengan bis 1 dek seperti ini, semua disamakan karena ini melihat untuk dari sisi keamanan tentunya ya. Karena di Bandung masih banyak sekali ranting-ranting ya di pinggir jalan, kabel-kabel yang semrawut ya. Jadi ini membuat nggak aman dengan adanya 2 dek Bandros. Dan
di Bandung ini ada satu aturan ya, bakal makannya diperbolehkan makan dan minum. Di sana ada beberapa aturannya. Hanya mohon setiap makan ini sampahnya dibuang ke tempat sampah karena di sana ada tempat di belakang. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya, kata Pak Ridwan Kamil ya. Beliau punya satu narasi untuk Kota Bandung. Katanya buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Ya. Bandung ini kota yang sangat indah ya, sangat indah. Jadi kata Pak Ridwan Kamil, Bandung ini kota yang sangat romantis. Jadi ketika gerimis otomatis romantis, kata Pak Ridwan Kamil ya. Jadi barusan gerimis ketika romantis. Ya baik, nanti kita sudah lewati Jalan Riau ya. Kita akan sampai di Lombok sebentar lagi. Nah, kita akan sampai di Lombok. Nanti kita setelah Lombok kita akan sampai di Aceh, akan sampai di Maluku, sampai di Sumatera. Dan kita juga akan melewati benua Asia Afrika ya. Hanya dengan durasi 1 jam bisa keliling hampir seluruh kepulauan di Indonesia. Hanya dengan naik bus di Kota Bandung tentunya. Dengan tiket yang murah ya, 20.000 bisa sampai ke benua Asia Afrika. Ya baik, di depan sana kalau saya sudah traffic light ya, setelah negara itu adalah Jalan Lombok. Nanti di sana saya akan ceritakan tentang wisata kuliner. Karena di sana ada beberapa spot kuliner yang sangat menarik untuk saya bagikan ke pengunjung Bandung semuanya. Adakah di sini orang Yogyakarta? Dari Jogja ada? Nggak ada ya? Nah nanti di sini Jalan Lombok akan saya mulai dari makanan khas Yogyakarta. Ada nasi gudeg, bukan gudeg tapi gudeg. Nasi gudeg ini ada di sini. Jadi rasanya pas banget ya, saya suka makan di sini karena ini nggak terlalu manis, nggak terlalu asin. Di depannya ini ada bakso sultan yang sangat jauh di Kota Bandung. Nah kalau pengen jadi sultan makanlah bakso sultan ya. Jadi baksonya satu macam bakso ada satu kemasan. Dan satu lagi di sini terdapat ada satu kuliner yang namanya Bami Lombok atau Umi Lombok. Kenapa namanya Bami Lombok? Karena adanya di Jalan Lombok. Jadi ada 2 cabang, yang satu lagi di Jalan Lombok, satu lagi ada di Jalan Lodaya. Namanya Bami Lodaya. Jadi ini sangat rekomendasi banget ya. Ini kuliner yang nanti kita terima. Tapi untuk cita rasanya tidak kalah dengan di resto ya. Kita lihat ini ada di sebelah kiri. Ya biasanya seperti ini antri. Ya benar ya, antri ya, kami seperti ini. Dan baik.